Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita pasti menginginkan hidup yang berkah, penuh dengan rezeki yang cukup, serta jauh dari berbagai kesulitan dan hutang. Namun, tahukah Anda bahwa ada kebiasaan di pagi hari yang dapat menyebabkan hidup menjadi susah dan penuh dengan kesulitan? Kebiasaan-kebiasaan yang tampak sepele ini, jika diabaikan, bisa menjadi penyebab terhambatnya rezeki, kemiskinan, dan bahkan kesulitan finansial yang berujung pada hutang. Dalam cahaya agama dan kehidupan, terkadang kita tidak hanya membutuhkan nasihat spiritual saja, tapi juga logika yang bisa dipahami. Dalam Islam, kita diajarkan ulangi. Dalam Islam, kita diajarkan untuk memulai hari dengan kebaikan, sebab pagi hari adalah awal dari keberkahan yang akan kita tuai sepanjang hari. Nah, di video kali ini kita akan membahas 10 pantangan di pagi hari yang bisa menjadi penyebab hidup susah dan banyak hutang yang sebaiknya kita hindari demi keberkahan hidup. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semuanya. Silakan simak video ini hingga akhir supaya segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal faham di memori pikiran kalian sahabatku semuanya. Terima kasih. Yang pertama adalah tidur setelah subuh. Tidur setelah sholat subuh sering dianggap sebagai kebiasaan yang buruk dalam kehidupan sehari-hari. Secara logisnya, pagi hari adalah waktu di mana tubuh dan pikiran sedang berada dalam kondisi segar setelah beristirahat semalaman. Jika seseorang kembali tidur setelah subuh, ia akan melewatkan waktu produktif untuk memulai hari dengan aktivitas yang bermanfaat. Kebiasaan ini seringkali mengakibatkan kemalasan yang berdampak pada efisiensi dan kreativitas di tempat kerja atau kegiatan sehari-hari. Bangun setelah subuh dan tetap terjaga memberikan waktu ekstra untuk merencanakan hari dengan lebih baik, memprioritaskan tugas-tugas penting, atau bahkan melakukan kegiatan positif. Orang yang tidur kembali sering merasa lebih lesu, bahkan cenderung lebih malas sepanjang hari. Ini dapat mempengaruhi kinerja, produktivitas, dan pada akhirnya rezeki yang mereka peroleh tidak maksimal. Selain itu, banyak kesempatan penting bisa terlewat jika kita tidur setelah subuh. Dalam dunia yang kompetitif, setiap detik pun berharga. Orang yang terbiasa tidur setelah subuh berpotensi kehilangan peluang kerja atau bisnis yang datang di pagi hari. Mereka mungkin juga akan ketinggalan dalam menyelesaikan tugas-tugas pentingnya yang mempengaruhi pencapaian hidup mereka. Lalu yang kedua adalah menunda-nunda sholat subuh. Dalam Islam, sholat subuh adalah awal dari keberkahan hari kita. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah." Hadis riwayat Imam Muslim nomor 657. Sholat subuh menandakan kita memulai hari dengan ketaatan. Kita tidak mengabaikannya atau bahkan melewatkannya, kita bisa kehilangan keberkahan dari Allah di hari itu. Maka mulailah hari dengan sholat subuh adalah langkah awal untuk mencegah kesulitan dan menjemput rezeki yang penuh keberkahan. Lalu yang ketiga adalah kurang bersyukur di pagi hari. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup, kesehatan, dan rezeki yang kita terima.
Jika kita memulai pagi dengan keluhan dan ketidakpuasan, kita bisa mengundang ketidakberkahan dalam rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Sikap syukur ini bisa membuat kita lebih mudah dalam menghadapi hari dan memperluas rezeki kita. Lalu yang keempat adalah tidak bersedekah di pagi hari. Pagi hari merupakan waktu yang sangat baik untuk bersedekah. Bersedekah bukan hanya memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi juga membuka pintu rezeki bagi diri sendiri. Seseorang yang tidak bersedekah di pagi hari mungkin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan berkah dan keberuntungan yang bisa datang sepanjang hari. Dari sisi logika, bersedekah membuat seseorang lebih sadar akan keadaan sekitarnya dan menumbuhkan rasa empati. Empati ini bisa mengarah pada hubungan sosial yang lebih baik, yang pada akhirnya membantu dalam aspek kehidupan, termasuk dalam mencari rezeki atau peluang baru. Orang yang murah hati cenderung memiliki jaringan sosial yang lebih kuat dan mendapatkan dukungan dari orang lain. Selain itu, secara psikologis, bersedekah membantu seseorang merasa lebih puas dan bahagia. Hal ini karena memberi kepada orang lain menciptakan rasa pencapaian dan kepuasan batin yang pada gilirannya meningkatkan mood dan produktivitas sepanjang hari. Sebaliknya, orang yang pelit dan tidak bersedekah mungkin merasa kesepian atau terjebak dalam pola pikir negatif yang bisa merugikan kesehatan mental dan peluang rezeki mereka. Lalu yang kelima adalah malas dan menunda-nunda pekerjaan. Malas dan suka menunda-nunda pekerjaan di pagi hari akan menyebabkan banyak pekerjaan menumpuk dan akhirnya kita merasa stres dan kewalahan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menghindari sikap malas dan menyegerakan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dia lakukan dengan itqan, yaitu tekun dan sempurna. Hadis riwayat Imam Tabrani. Jika kita malas, maka akan sulit untuk meraih rezeki yang penuh berkah. Lalu yang keenam adalah memulai hari dengan maksiat atau perbuatan buruk. Memulai hari dengan perbuatan buruk seperti mengumpat, berkata kasar, atau melakukan dosa kecil lainnya dapat menurunkan keberkahan dalam hidup. Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan dan perilaku. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jika pagi kita dimulai dengan hal yang buruk, bukan tidak mungkin hari itu akan penuh dengan kesulitan dan rezeki pun terasa sempit. Lalu yang ketujuh adalah lalai menuntut ilmu atau tidak membaca Al-Quran. Islam sangat menekankan pentingnya ilmu dan pagi adalah waktu yang sangat baik untuk menuntut ilmu atau membaca Al-Quran. Jika kita melewatkan waktu pagi tanpa membaca Al-Quran atau belajar, kita bisa kehilangan banyak keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dengan membaca Al-Quran di pagi hari, kita bisa memperoleh keberkahan yang membuat hidup kita lebih mudah. Lalu yang kedelapan adalah tidak membaca doa di pagi hari. Salah satu pantangan di pagi hari yang bisa menyebabkan hidup susah adalah lupa atau tidak membiasakan membaca doa di pagi hari. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita beberapa doa dan zikir yang baik untuk diamalkan di pagi hari, seperti zikir pagi dan doa keluar rumah. Dengan doa ini kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan yang mungkin terjadi di hari itu. Tanpa berdoa dan perlindungan dari Allah, kita lebih rentan terhadap kesulitan dan godaan yang bisa saja membawa dampak negatif dalam hidup kita. Lalu yang kesembilan adalah mengeluh tentang kehidupan. Mengeluh di pagi hari adalah kebiasaan yang dapat merusak suasana hati dan merusak hari seseorang. Orang yang sering mengeluh tentang hidup mereka, baik itu tentang kekurangan uang, masalah pekerjaan, atau beban hutang,
sebenarnya sedang memancarkan energi negatif. Pikiran negatif ini akan mempengaruhi cara seseorang menghadapi tantangan hidup. Mengeluh bukan hanya sekedar ekspresi ketidakpuasan, tetapi juga cerminan dari sikap pesimistis. Ketika seseorang terus-menerus mengeluh, mereka cenderung fokus pada masalah daripada solusi. Ini bisa berdampak langsung pada kemampuan seseorang untuk mengatasi masalah finansial. Orang yang sering mengeluh biasanya lebih sulit untuk berpikir jernih dan menemukan cara keluar dari kesulitan. Selain itu, mengeluh juga bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Orang yang sering mengeluh akan kehilangan dukungan sosial dan mungkin tidak akan mendapatkan bantuan ketika mereka benar-benar membutuhkannya. Sikap ini bisa membuat seseorang merasa terasing dan akhirnya makin terpuruk dalam masalah, baik itu kemiskinan maupun hutang. Oleh karena itu, penting untuk memulai pagi dengan pikiran yang positif, fokus pada hal-hal yang bisa kita perbaiki, bukan terus-menerus mengeluh tentang keadaan yang sulit. Kemudian yang ke-10 adalah bangun kesiangan dan melewatkan pagi. Pagi adalah waktu yang penuh berkah. Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Bangun kesiangan dan melewatkan waktu pagi dapat menyebabkan kita kehilangan banyak kesempatan untuk mendapatkan rezeki yang baik. Pagi adalah waktu terbaik untuk memulai aktivitas, bekerja, dan berdoa. Jika kita melewatkan waktu pagi, bisa jadi kita kehilangan banyak kesempatan yang baik yang akhirnya bisa berdampak pada kesulitan dalam mencari rezeki. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 10 pantangan di pagi hari yang bisa menyebabkan hidup kita menjadi sulit dan penuh dengan hutang. Mari kita mulai pagi kita dengan kebaikan, sholat, zikir, doa, amal soleh, dan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat lainnya, agar hidup kita diberkahi dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan rezeki yang cukup dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.